Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nemita Syurifariansyah dari kelas 10 5. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum-hukum dasar kimia besertakan contohnya. Oke, daripada durasinya panjang, langsung saja kita lanjut ke poin pertama. Hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adanya hukum Lavoisier, yang kedua yaitu hukum Proust, yang ketiga hukum Dalton, yang keempat hukum Gay-Lussac, yang kelima atau yang terakhir adalah hukum Avogadro. Selanjutnya, hukum dasar kimia. Pengertian hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan. Hukum dasar kimia berisi metode-metode ilmiah skala laboratorium yang sudah terstandarisasi. Hukum dasar kimia yang dimaksud meliputi adanya hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan juga hukum Avogadro. Yang pertama adalah hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Selanjutnya, hukum Lavoisier juga dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Hukum Lavoisier yaitu materi atau zat yang mengalami reaksi kimia dalam sistem tertutup. Massanya tidak akan berubah, berkurang, atau bertambah. Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Contohnya, reaksi pembentukan gas karbon dioksida dalam sistem tertutup. Reaksinya adalah C solid ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas massa 12 gram, 32 gram, 44 gram. Prinsipnya, massa reaktan sama dengan massa produk. Massa C ditambah massa O2 sama dengan massa CO2. 12 gram ditambah 32 gram sama dengan 44 gram. 44 gram sama dengan 44 gram. Massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Yang kedua adanya hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Louis Proust, meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Hukum Proust merupakan perbandingan massa dari unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Contoh yang pertama, yaitu senyawa karbon dioksida atau CO2 tersusun oleh unsur karbon dan oksigen. Pada senyawa CO2, perbandingan massa C dan O adalah selalu tetap, itu sekitar 3:8. Pembahasan, perbandingan ini didapatkan dari total massa dari atom tiap unsurnya dalam CO2. Massa C dibanding massa O, jumlah massa atom C dibanding jumlah massa atom O. Massa C dibanding massa O, 1 dikali 12 banding 2 dikali 16. 12 banding 32 menghasilkan setelah dikecilkan menjadi 3:8. Rasio atau perbandingan massa C dan O dalam senyawa CO2 akan selalu 3:8. Satuan massanya bisa berbeda-beda tergantung yang digunakan. Contoh yang kedua, jika perbandingan massa H dan O dalam air adalah 1:8, berapa massa hidrogen dalam air jika terdapat oksigen sebanyak 32 gram? Jawabannya, perbandingan massa H dan O dalam air adalah 1:8. Artinya massa H adalah 1/8 massa O, sehingga massa H dalam air sama dengan 1/8 dikali massa O, 1/8 dikali 32 gram, menghasilkan 4 gram. Selanjutnya adalah hukum Dalton. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida, CO, dan karbon dioksida yaitu CO2. Di sini ada tabel senyawa CO dan CO2. Massa C kalau CO sama dengan 1,2 gram, massa CO2 juga 1,2 gram. Massa O di senyawa CO terdapat 1,6 gram, di senyawa CO2 terdapat 33,2 gram. Massa C dibanding massa O 3:4 dan 3:8. Contoh dari hukum Dalton. Contoh yang pertama, unsur C dan O dapat membentuk dua senyawa yang berbeda yaitu CO dan CO2. Tentukan beberapa perbandingan massa C dalam CO dan CO2 serta perbandingan massa O dalam CO dan CO2. Jawabannya, hitung dulu jumlah massa atom unsur C dan O total dalam masing-masing senyawa.
C12O16. Massa atom total C dan O dalam CO dan CO2. Untuk menentukan perbandingan salah satu unsur penyusun, maka massa unsur penyusun lain harus sama. Artinya, jika mencari perbandingan massa unsur O, maka massa C harus dibuat sama terlebih dahulu. Perbandingan massa O, massa C sudah sama, yaitu sama-sama 12, sehingga perbandingan O langsung bisa ditentukan. Itu OCO dibanding OCO2, 16 banding 32, sama-sama dibagi 32 dibagi dengan 16, jadi menghasilkan 1 banding 2. Perbandingan itu diperoleh merupakan kelipatan bilangan bulat yang sederhana. Perbandingan massa C. Jika ingin membandingkan massa C, maka massa O dibuat sama dulu. Misal dibuat 32, artinya massa C dan O pada CO dikalikan 2. Setelah massa O sudah lama, kemudian hitung perbandingan C dalam CO dan C dalam CO2. CCO dibanding CCO2, 24 dibanding 12 menghasilkan 2 banding 1. Perbandingan yang diperoleh merupakan kelipatan bilangan bulat yang sederhana. Selanjutnya adalah atau hukum keempat, itu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Contoh dari hukum Gay-Lussac. 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin, sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Volume H2 sama dengan 1, volume Cl2 sama dengan 1, volume HCl sama 2. 1 banding 1 banding 2, 5 banding 5 banding 10. Volume gas hidrogen klorida yang dihasilkan adalah 10 liter. Selanjutnya, atau hukum yang terakhir adalah hukum Avogadro. Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Amedeo Avogadro, pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur, contohnya H2, O2, N2, dan P4 atau fosfor. Hukum Avogadro, gas-gas yang memiliki volume yang sama, pada suhu dan tekanan yang sama, memiliki jumlah molekul yang sama pula. Contoh dari hukum Avogadro. Pada tekanan dan suhu yang sama diketahui sebuah persamaan reaksi seperti berikut. N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Pembahasannya, N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. N2 dibanding NH2 menghasilkan NH3 menghasilkan 2 banding 3 sama dengan 2. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa semuanya.